IKN itu betul kalau bagus untuk kenyataan. Karena faktanya negara tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Jadi kalau Anda lihat saya ulangi di DPR masih berada di atas jembatan, sementara Jokowi dengan Bahlil sedang berada di jalan di atas kawan-kawan. Sampai saatnya mereka sadar akhirnya terjatuh ke bawah itu, bahwa ternyata IKN ini tidak mungkin bisa dilanjutkan lagi. Ya, ilustrasinya adalah apakah Anda Trenggalek ini seperti ini juga? Diinginkan sesuatu yang indah, tapi akhirnya kemudian tidak diimplementasi. Malah menjadi satu daerah yang alamnya bisa menjadi beragam. Next, ya ini Trenggalek. Kita tidak membayangkan ini sebagai IKN, tapi kalau tidak sekarang suasananya bagus. Ya, tingkat harapan hidup masyarakat Trenggalek ini ternyata cukup tinggi. Ya, tingkat kebahagiaan masyarakat Trenggalek cukup tinggi. Ternyata dengan kondisi yang seperti ini. Next, Anda juga punya potensi alam yang luar biasa. Ya, ada pantai, ada kemudian potensi perkebunan lainnya. Next, ya. Ini ada kawasan wisata mangrove, juga ada punya. Jadi begitu, dan begitu bagusnya suasananya sebenarnya. Next, kemudian ada juga potensi sungai yang ada di Trenggalek. Next, ya potensi laut juga ada, potensi perikanannya juga luar biasa di Trenggalek. Hanya belum banyak beberapa investor yang memperdayakan potensi laut ini dengan lebih baik. Baiknya negara lebih pemerintah lebih memikirkan potensi ini lebih baik daripada memikirkan potensi lain yang belum tentu memperbaiki situasi. Next, lalu ada isu katanya mau dibikin tambang emas Trenggalek. Sementara isu pertama adalah kerusakan lingkungan sehingga mungkin keindahan yang ada yang sudah ada ini sebelumnya menjadi rusak. Atau barangkali sebenarnya tambang emas ini menjadi potensi masa depan yang bagus buat masyarakat Trenggalek. Soalnya mana yang lebih mendahulukan? Memperhatikan potensi itu kan? Oke, kembali ke tambang emas. Ya, ini ya. Oke. Lalu apa sih bedanya Anda mau menuju tambang emas atau mau membiarkan Trenggalek menjadi tempat natural tapi potensinya diberdayakan? Jawabnya begini. Next. Ya. Ada yang mau makan bakso di toilet ini? Ada satu rumah makan, tempatnya bagus, bersih, higienis. Toilet itu udah bersih, higienis sekali. Jadi Anda makan bakso di tempat itu. Ada yang mau di sini? Enggak. Ada yang mau di sini makan? Enggak. Ya, ada. Dibayarin kan enggak mau. Anda mau bakso ini? Mau. Mau ya? Mau. Semua pasti mau kalau makan bakso di tempat itu. Padahal kalau Anda lihat, embernya cuma satu, bekas mangkoknya banyak. Nyucinya itu cuma dicelap-celap. Kemudian dikeluarkan aqua bakso. Maka Anda bayangkan kuman dan bakteri lebih banyak dalam situ dibandingkan Anda makan di tempat bayar. Tapi Anda tetap pilih mana? Tetap pilih makan yang di sini yang tidak higienis atau makan tempatnya tadi? Pasti Anda tetap bilang kan lebih baik makan di sini daripada makan di tempat yang tadi. Setuju ya? Kenapa? Apa beda? Coba kembali ke sebelumnya. Ya. Ini adalah pengusaha tambang emas. Dia mau makan di sini karena dia pikir tempat ini higienis, bagus buat dia.
Anda menolak karena tidak normatif, tidak bermoral. Anda biasa dari kecil di samping tahu ya tempat ini adalah tempat buat investasi. Atas ketika dijadikan tempat makan, Anda menolak. Secara moral, secara budaya Anda sudah menolak. Ini bukan budaya, ini bukan moral. Petambang itu atau pengusaha itu berpikir begini. Ketika orang berdua, ini ada tempat yang lebih higienis daripada tempat yang langsung ya. Lalu next, ya sementara ini pilihannya Anda ini natural saja. Yang penting Anda tidak melanggar etika, tidak kelihatan seperti orang yang tidak punya moral dan lebih tidak adil. Ya. Kira-kira itu beda masyarakat yang diinginkan dengan masyarakat yang galak. Natural saja, biasa saja, daripada makanan yang dimakan higienis dan mewah tadi, tapi tidak bermoral. Ya, next. Terima kasih. Jadi saya terima kasih karena sebentar lagi Pak Rocky pasti tidak akan benar-benar untuk berhajar dari sebelah. Oke, terima kasih. Luar biasa yang disampaikan oleh Bu Kiki Akbar siang hari ini. Namun simpan dulu emosi simpan dulu rasa-rasa teman-teman atas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hikmah, karena ini yang disampaikan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan yang selama ini mungkin kita terima informasi. Kita akan diperdalam lagi oleh paparan dari head speaker kita, Bu Rocky, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hikmah, termasuk dengan segala potensi yang ada di negara, tapi juga tetap ada potensi yang lain. Kami persilakan secukupnya, Bos. Oke, terima kasih. Saya baca pendapatan Bintalen lebih banyak datang dari rumah sakit. Itu kalau kalian makan bakso, piringnya kotor. Ini ajaib misalnya, datangnya di Bintalen. Ada kebahagiaan, usia, harapan hidup. Mereka kembali di atas. Jadi Anda sebenarnya umurnya panjang, tetapi mengapa Anda masuk ke rumah sakit? Jadi masalahnya di situ tidak punya data yang ada. Orang yang masuk ke rumah sakit artinya tidak sehat. Artinya kemampuan dia untuk memanfaatkan bonus umurnya itu dihabiskan di harga rumah sakit. Mestinya dibaca dengan baik. Jadi sekali lagi banyak data yang menunjukkan termasuk dalam data dipalsukan oleh mereka yang sedang melihat data anjing. Tadi diterangkan yang bisa ditanya, ada yang tidak kita bisa bayar isinya seperti apa sebetulnya. Kita tahu bahwa IKN itu adalah tempat yang paling bagus. Ada air mengalir di situ, ada polusi udara, tidak ada dia bisa berintang indah sekali. Tapi sebetulnya dia indah di laptop Pak Jokowi, dalam laptop aja. Tidak menyatakan, boleh diberangkatkan. Hari ini Pak Jokowi lagi ada di Dubai, investor itu masuk di IKN. Padahal sebetulnya Pak Jokowi masih Jokowi pernah. Buat apa dia investor lagi? Padahal sebetulnya seluruh investasi itu yang masuk di IKN dari 3 Maret untuk IKN akan masuk 200 investor. Dan saya bilang ke orang itu, tahun yang lalu Pak Jokowi bohong. Itu sudah kontribusi kepada oleh PDIP yang bupatinya oleh Bintalen. Tapi belakangan PDIP bersih-bersihnya banyak ngomong, saya itu oleh PDIP. Jadi bayangkan bagaimana politik itu dikendalikan oleh isu. Sekedar isu. Sekarang saya bersama dengan Bu Mega, bersama dengan pasangan bersama dengan Bupati Bintalen,
tidak punya partai. Saya mau supaya jangan jujur tentang nasi itu masuk dalam kita. Kalau kita lihat tadi, saya tahu dari teman-teman panitia, kawan Tenggalek, yang memperlihatkan di situ bahwa Tenggalek itu bukan punya rakyat, dia punya metode bertani. Kalau Tenggalek itu dikuasai oleh petani. Sebetulnya petani itu adalah BUMN. Tugas BUMN adalah mensejahterakan rakyat, tapi saya itu dari rakyat. Nah, poin ini yang mesti kita pastikan dulu. Nah, sekali lagi, kalau kita jadikan Tenggalek ini sebagai contoh bagaimana data itu dia akan tidak konsisten, ada kebahagiaan, tapi orang sudah sakit. Kita mau periksa apa yang terjadi. Kalau sumber daya ada di Tenggalek ini, kita manfaatkan dengan baik. Maksimalkan buah durian, maksimalkan manggis, maksimalkan jalur pantai yang panjang itu. Maka tidak mungkin kita pergi pada eksternalitas. Eksternalitas itu ditambah misalnya, itu adalah suatu aktif kalau Tenggalek bisa mengoptimalkan sumber daya lain dan sumber daya secara natural kita bisa digunakan. Tambah plus kita bisa digunakan. Tapi kan Tenggalek kalau Asko secara ekonomi tambah plus ini cepat. Maksudnya makluran daripada pohon durian penanggulangan mati. Tapi juga dengan cara yang sama kita harus hitung apa ongkos ekonomis dari tambah plus itu. Apakah pemurniannya itu berbasis pada teknologi atau sebenarnya dimaksudkan sudah ada. Jadi sekali lagi semua upaya pertama itu sebetulnya mesti mulai dengan angka. Anda mau soal investasi, tetapi mulai dengan data angka. Saya balik pada soal ini, kemaksimalan. Bagaimana Tenggalek menjadi kelompok menjadi pemerintah di dalam upaya untuk mempersoalkan kebijakan ekonomi nasional. Saya kasih contoh, satu waktu nanti nasib Tenggalek itu sama nasib rempang. Karena diperlukan investasi, maka negara yang Presiden Jokowi bilang, saya ingin ada kegiatan industri di Rempang. Maka mana yang diperlukan? 70.000 hektar. Tapi yang dibutuhkan 13.000 hektar. Kan nggak masuk akal buat apa? Dibikin itu ada tambang di sini. Dari awal kita tahu berapa yang dibutuhkan dan berapa hasil itu bukan berapa hasil yang bisa dibutuhkan oleh ekonomi, karena itu palsu katanya. Dan semua hal yang diekstraksi dari bumi, metodenya adalah harus dibangun CSR tinggal di Tenggalek, bukan tidak di Solo sekarang. Jadi sekali lagi itu soal yang sudah sekira memang utamakan organisasi asli cek juga dengan awalnya akan memungkinkan usaha operasi secara konstitusional. Nah, masalah ini harus ada datanya supaya kalau kita bicara kita mampu mengargumenkan masalah ini. Tentu saya tahu bahwa ada situasi kekerasan yang menambah semua bumi ini permukaan yang menjadi sumber kebutuhan air juga menjadi kritis. Tetapi mesti ada argumen yang kuat karena kita ingin supaya setiap kali kita dan pemerintah pusat dan daerah ada argumen kita. Teman-teman di kabar Tenggalek bersama-sama dengan komunitas anak saya sendiri bersama anak muda itu lakukan ini kalian dulu entah itu bagian bukan dividen nanti, entah itu siasat dan sebagainya. Saya ingin supaya hari ini ada kesempatan kita untuk membaca tanah kita. Kita mau berita yang berkumpul segera di DPR dan tetap upaya kompetisi itu didasarkan pada kemungkinan yang baik untuk bisa dihasilkan dari sumber-sumber alam. Jadi itu saya anggap untuk memulai keterangan pribadi kritis tapi dengan analisis.
dua penting kita.